setiap kejadian alam semesta ini, selipnya kita ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menjauh. Bukan malah menjauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. La tanhisafani limauti ahadin wala li hayatin. Fa idza ra'aytum dhalika fad'u Allah wa takbiru wa sallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan rembulan itu merupakan dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bukan terkait dengan kematian atau hidupnya seseorang, lahirnya seseorang. Maka seandainya kalian melihat yang demikian itu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tegakkanlah salat dan bersedekah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat khusyuk yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika terjadi hal-hal yang tidak beres pada alam semesta ini, maka kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah untuk berdoa agar jangan sampai kejadian di alam semesta ini menjadi sesuatu yang mudarat bagi kita dan bagi kehidupan kita. Begitupun kita diperintahkan untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang Maha Besar telah menunjukkan kebesarannya, telah menunjukkan kekuatannya untuk menjadikan alam semesta ini sesuai dengan yang dikehendakinya. Idza arada syai'an an yakuna lahu hukman yaqul. Seandainya Allah menghendaki sesuatu, maka Allah hendak katakan qad dan hilang, maka akan jadi. Kemudian kita diperintahkan untuk salat, wasallu, untuk menegakkan salat. Salat adalah ibadah yang paling agung yang diperintahkan setelah syahadat ini. Dan ini menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat terdekat, hubungan terdekat, komunikasi terdekat atas seorang hamba di dunia ini adalah melalui pintu salat. Maka ketika terjadi ketidakberesan di alam semesta ini, kita sejatinya berupaya untuk mendekatkan sesuatu untuk menegakkan salat. Sebagaimana Rasulullah juga ketika terjadi problem, ketika terjadi permasalahan, maka beliau melakukan salat 2 rakaat agar beliau mengkomunikasikan segala problemnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjauh. Dan ini subhanallah, sesuatu yang dulu telah terjadi pada diri sebagian kaum muslimin, di mana ketika terjadi corona, maka bebannya mereka itu mendekatkan diri ke masjid untuk menegakkan salat, malah menjauhkan mereka dari masjid. Padahal orang yang terhalang untuk pergi ke masjid itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama bi'amin hadza ba'da 'amin hadza." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka jangan sekali-kali pernah mereka itu mendekatkan diri kepada di masjid, memasuki masjid. Sampai tahun ini, mulai tahun ini, ini bagaimana Rasulullah SAW dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi Fathu Makkah, maka saat itu Rasulullah melalui firman Allah ini mengultimatum orang musyrik itu tidak boleh memasuki Masjidil Haram. Berarti orang yang terhalang dari masjid itu dikhawatirkan keimanannya belum sampai, karena terhalang dari masuk masjid. Makanya menjadi koneksi bagi semuanya.
terutama yang dulu menerapkan kebijakan seperti ini tidak berdoa kembali. Karena orang-orang mukmin itu bukan najis, dan orang-orang mukmin itulah yang pantas untuk membangun masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah." Sesungguhnya orang yang membangun masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, inilah yang Rasulullah SAW ajarkan. Inilah yang Allah perintahkan, bahwasanya ketika terjadi ketidakberesan dari alam semesta ini, sedikitnya kita ini iman lebih dekat masjid, bukan hal menjauh. Kemudian yang terakhir dari Rasulullah perintahkan watasadaqu, dan hendaklah kalian itu bersedekah. Karena sedekah itu tahun barat, sedekah itu mencegah dari bala dan musibah. Maka sedemikiannya kita yang berkeluangan terhadap rezeki kita, hendaklah kita ini senantiasa untuk mengeluarkan bagian dari harta kita untuk bersedekah, sehingga dengan sedekah ini nanti akan meredam amal Allah Subhanahu wa taala, meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tidak jadikan pertanda-pertanda alam semesta ini menjadi sesuatu yang mudah bagi kita semuanya. Maka mudah-mudahan khutbah yang singkat ini senantiasa akan memotivasi kita untuk senantiasa lebih banyak takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk di golongan hamba-hamba yang lain. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. We've gotten in that all. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat khusyuk yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di khutbah yang kedua ini kembali mengingatkan agar setiap fenomena alam, setiap kejadian alam yang terjadi ini semua astagfir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu hal yang sangat penting bagi Allah untuk menjadikan ini sesuatu yang menjadi musibah atau betina. Maka kewajiban kita adalah agar kita ini senantiasa berdekat dengan Allah Subhanahu wa taala lewat apa yang disyariatkannya tadi. Di antaranya kita senantiasa istighfar, meminta Allah kepada Allah, senantiasa zikir, senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa menegakkan salat, dan juga senantiasa melakukan sedekah. Yang demikian hal ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun misalkan ditakdirkan karena saking banyaknya maksiat yang Allah hempuk, suatu kali mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan senantiasa juga kita keluar dari Ramadan ini sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ikhwanana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa ij'al muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا الله يا فاجر يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك
وفي الغيبين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا لأسماعنا وأبصارنا وأموالنا وأمنيتنا وذل فينا وجبارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا اللهم دع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضينا ولا مغادر من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضينا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم واعف مراد العبد المؤمنين بعمل في كتاب الله واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإمر رغبة من عبادك المؤمنين اللهم صل وعلى تسليم المستضعفين في فلسطين وفي إيران وفي اليمن وفي كل بلاد المشرق يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وتقضي فتدري خيرا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومن الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آل محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salurkan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 70060001270 atas nama Yayasan Al-Imam Ibnu Katsir Bekasi, kode bank 451. Konfirmasi dan informasi hubungi nomor berikut.